Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Ibu Resya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tanaman adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Secara umum, terdapat dua tipe perkembangbiakan tanaman, yaitu perkembangbiakan seksual generatif dan aseksual vegetatif. Nah, apakah reproduksi vegetatif itu? Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi vegetatif bisa terjadi secara alami maupun buatan. Nah, di sini vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dimulai dari tumbuhnya tunas pada bagian tumbuhan. Tunas selanjutnya akan menjadi tanaman baru. Pada umumnya, tunas tumbuhan pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar, dan tepi daun. Tunas yang tumbuh pada ujung akar atau tepi daun disebut tunas adventif. Jika tunas tumbuh dekat induknya dinamakan rumpun, seperti rumpun bambu dan rumpun pisang. Jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu ada akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, geragi atau stolon, umbi batang, dan spora. Nah, kita bahas ya. Akar tinggal rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contohnya ada lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Ciri-ciri rizoma itu mirip akar tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Bagian tanaman yang membengkak di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar dan yang akan tumbuh membentuk tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adanya bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar bawang yaitu berlapis-lapis namanya umbi lapis. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar dapat tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel. Nah, di sini kita bahas tentang umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Jadi seperti kentang dan ubi, itu kalau kita diamkan lama-lama dia akan tumbuh dan kalau kita diamkan lagi menjadi pohon atau tanaman baru. Nah, kita bahas tentang geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragi diantaranya adalah stroberi. Jadi, contoh tanaman geragi itu pada buah stroberi. Nah, sekarang kita bahas tentang spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir. Nah, sekarang kita bahas tentang vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan atau perbanyakan vegetatif dalam pertanian dan botani merupakan sekumpulan teknik untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan. Perbanyakan vegetatif menghasilkan keturunan yang disebut klon.
Nah, di sini teknik-teknik perbanyakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama ada penyetekan, yang kedua ada pencakokan, dan yang ketiga ada okulasi. Penyetekan memanfaatkan potongan-potongan bagian tumbuhan untuk ditanam hingga tumbuh menjadi individu baru. Syarat menyetek itu yang pertama, batang atau cabang tidak terlalu muda atau terlalu tua, minimal berumur 1 tahun kecuali untuk stek pucuk. Yang kedua, bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, warna batang atau pucuk masih segar dan berwarna hijau. Nah, kita bahas sekarang yang kedua yaitu penyangkokan. Salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Itu bisa dilihat dari contohnya pohon mangga ya. Di sini yang pertama yang A itu kupas kulit dan kambiumnya. Yang kedua tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Yang ketiga setelah ditutup ikat dengan tali. Siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, yang terakhir kita bahas tentang okulasi. Salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempel mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk memperbanyak tanaman yang sukar atau tidak dapat diperbanyak dengan cara stek atau dengan cangkok. Nah, sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan dapat dimengerti dengan baik ya. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.